berperanglah di jalan Allah. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu merasa puas dengan kenikmatan hidup di dunia? Padahal kenikmatan hidup di dunia hanyalah sedikit. Hadirin rahimakumullah, Imam Wahbah Zuhair dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 10 halaman 213 menjelaskan sababun nuzul ayat tersebut. Ayat ini turun ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk perang Tabuk, sedangkan mereka dalam keadaan sulit dan kesusahan, udara panas, perbekalan sedikit, sehingga yang demikian itu terasa berat bagi mereka. Sedangkan Imam Al-Marawi dalam tafsir Al-Marawi jilid 10 halaman 118 menjelaskan ayat ini sangat berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, di mana Allah pada ayat ini Allah menjelaskan perangai bangsa Yahudi dan sebab keluarnya mereka dari petunjuk dan hidayah. Dan pada ayat ini keluarnya mereka dari petunjuk dan hidayah. Dan pada ayat ini hadirin, Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk mempertahankan agama mereka, tanah air mereka, walau serangan menghujam amatlah besar dan kejam. Hal ini sejalan pula dengan perwujudan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Arjafah radhiyallahu anhu, "Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashukka 'asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh." Jika ada seseorang yang datang kepada kamu sekalian, jika kamu sekalian telah menyepakati seorang pemimpin, lalu ia ingin merusak persatuan dan perkumpulan itu, maka perangilah ia. Lantas hadirin, oleh karena itu, sedari itu kedaulatan bangsa. Untuk menjaga kedaulatan bangsa, jadikan dirimu sebagai pilar negara. Jangan tanyakan apa yang negara berikan, namun tanyakanlah apa yang mampu Anda dedikasikan. Lantas timbul pertanyaan, solusi apa yang ditawarkan Al-Quran guna merealisasikan eksistensi kedaulatan negara? Sebagai jawaban, Al-Quran surah An-Nisa ayat 50. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in taksiyatil khaliq, tidak dibenarkan taat kepada seorang makhluk
dalam kemaksiatan kepada Khalik. Akan tetapi hadirin, bila ketaatan kepada ulil amri tidak mengandung kedurhakaan, mereka wajib ditaati walaupun perintah tersebut tak berkenan di hati. Hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari syarahan kami, menjaga keutuhan negara dan kedaulatannya merupakan kewajiban setiap warga negara. Sedari itu hadirin, kita selaku para penegak pramuka yang senantiasa menanamkan moto pramuka di dalam sanubari kita. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Sekiranya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan khususnya dalam upaya membela kedaulatan bangsa. Demikianlah syarahan yang dapat kami presentasikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. akhir dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Dan apabila terjadi perselisihan pendapat, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yang demikian itu lebih utama bagimu. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab,